Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kuartana Gali Putrayonti dengan NIM 1750025, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang skripsi saya yang berjudul Analisis Kepuasan Konsumen pada Exa Coffee dengan metode Customer Satisfaction Index dan Potential Gain in Customer Value. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi pada era saat ini sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat, khususnya kalangan kaum muda lebih cenderung memilih meluangkan waktu di luar rumah untuk sekedar bersantai dan berkumpul bersama teman di tempat yang dapat memberikan kenyamanan dan fasilitas yang dibutuhkan. Salah satu tempat yang sering menjadi tujuan tersebut adalah kedai kopi. Pada saat ini, persaingan usaha kedai kopi merupakan salah satu yang sedang banyak diminati oleh pelaku usaha di Kota Tarakan. Banyaknya kedai kopi yang bermunculan mengakibatkan para pemilik usaha berupaya untuk memenangkan persaingan. Exa Coffee adalah kedai kopi yang didirikan pada tahun 2019. Persaingan bisnis kopi di Kota Tarakan tampak semakin kompetitif. Untuk memberikan pelayanan yang baik, pelaku bisnis diharapkan dapat meningkatkan pelayanan sesuai dengan harapan konsumen dan kebutuhan pasar, sehingga kepuasan konsumen dapat diperoleh dan akan membuat konsumen melakukan pembelian di masa yang akan datang. Permasalahan. Melihat maraknya perkembangan usaha kedai kopi di Kota Tarakan, maka penulis menyimpulkan bahwa permasalahan yang muncul adalah Exa Coffee perlu melakukan perbaikan terhadap kualitas rasa kopi agar tercapainya kepuasan konsumen. Batasan masalah. Yang pertama, jumlah data yang digunakan berupa kuesioner yang disebar kepada konsumen Exa Coffee sebanyak 50 responden. Yang kedua, kriteria pelayanan yang akan dinilai meliputi ketersediaan lahan parkir, kebersihan toilet, kebersihan tempat, peralatan yang digunakan, penampilan karyawan, ketersediaan internet, dalam kurung wifi, ketepatan penyajian pesanan, kecepatan penyajian pesanan, kecepatan dalam pelayanan konsumen, pengetahuan karyawan terhadap menu ataupun produk yang ditawarkan, kenyamanan pelanggan pada saat berada di Exa Coffee, perilaku karyawan dalam melayani pelanggan, pelayanan yang sama tanpa memandang status sosial dan kesungguhan dalam rasa kopi. Yang ketiga, skala Likert yang digunakan yaitu penilaian responden melalui lembar kuesioner yang jawaban di dalamnya berupa skala tingkat kepentingan yang terdiri dari sangat tidak penting dalam kurung STP, tidak penting dalam kurung TP, cukup penting dalam kurung CP, penting dalam kurung P, sangat penting dalam kurung SP, dan skala tingkat kepuasan yang terdiri dari sangat tidak puas dalam kurung STP, tidak puas TP, cukup puas CP, puas P, sangat puas SP. Yang keempat, output dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan Exa Coffee menggunakan metode Customer Satisfaction Index dalam kurung CSI dan prioritas atribut pelayanan yang harus diperbaiki oleh Exa Coffee berdasarkan metode Potential Gain in Customer Value dalam kurung PGCV. Yang kelima, tingkat kepuasan konsumen yang digunakan pada metode Customer Satisfaction Index dalam kurung CSI dibagi menjadi 5 kategori, yaitu konsumen sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas, dan tidak puas. Penjelasan metode. Metode pertama, metode Customer Satisfaction Index dalam kurung CSI merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna secara menyeluruh dengan melihat tingkat kinerja dan tingkat kepentingan dari atribut-atribut produk atau jasa yang diukur. Besarnya nilai CSI maka dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Menentukan Mean Importance Score dalam kurung MIS dan Mean Satisfaction Score dalam kurung MSS. MIS adalah rata-rata dari skor kepentingan suatu atribut, sedangkan MSS adalah rata-rata skor untuk tingkat kepuasan yang berasal dari kinerja jasa yang dirasakan oleh pengguna. MIS dan MSS dihitung dengan menggunakan persamaan. Rumus MIS sama dengan buka kurung sigma I pangkat N sama dengan 1 YI dibagi N tutup kurung. Keterangan XI sama dengan nilai kepuasan atribut
X ke I. N sama dengan jumlah responden. MSS sama dengan buka kurung sigma I pangkat N sama dengan 1 XI dibagi N tutup kurung keterangan YI sama dengan nilai kepentingan atribut Y ke I. N sama dengan jumlah responden. Menghitung weight factor dalam kurung WF atau faktor tertimbang. Bobot ini merupakan presentase nilai miss per indikator terhadap total miss seluruh indikator. Rumus WF sama dengan buka kurung miss I dibagi sigma I pangkat P sama dengan 1 miss I dikali 100% tutup kurung keterangan. Miss I sama dengan nilai rata-rata kepentingan ke I. Sigma I pangkat P sama dengan 1 miss I sama dengan total rata-rata kepentingan dari I ke P. Menghitung WEC score dalam kurung WS atau skor tertimbang. Bobot ini merupakan perkalian antara WF dengan rata-rata tingkat kepuasan. Rumus WSI sama dengan WFI kali MSS. Keterangan WFI sama dengan faktor tertimbang ke Z. Menentukan Customer Satisfaction Index dalam kurung CSI. Rumus CSI sama dengan buka kurung sigma I pangkat P sama dengan 1 WSI dibagi HS dikali 100% tutup kurung keterangan sigma I pangkat P sama dengan 1 WSI sama dengan total rata-rata kepentingan dari I ke P. HS sama dengan skala maksimum yang digunakan atau High Scale. Nilai CSI dalam penelitian ini dibagi dalam 5 kriteria dari sangat tidak puas sampai dengan sangat puas seperti yang terdapat pada tabel berikut. Metode kedua, metode Potential Gain in Customer Value dalam kurung PGCV adalah analisis pelanggan melalui angka indeks merupakan konsep dan peralatan yang mudah untuk menganalisis pelanggan. Kemudahan tersebut memberikan jalan bagi diagram importance performance untuk dapat dibandingkan dalam bentuk kualitatif yang lebih terperinci. Langkah-langkah untuk menghitung indeks PGCV adalah sebagai berikut. Achieve Customer Value dalam kurung ACV, hasil kali variabel kenyataan dengan variabel harapan. ACV menunjukkan nilai yang tercapai dari pendapat konsumen. Rumus ACV sama dengan I kali P. Keterangan ACV sama dengan nilai pencapaian konsumen. I sama dengan dalam kurung importance nilai rata-rata untuk harapan dalam kurung Y. P sama dengan dalam kurung performance nilai rata-rata untuk kinerja dalam kurung X. Ultimately Desired Customer Value dalam kurung UDCV adalah nilai konsumen akhir yang diinginkan. Untuk mencari nilai UDCV yaitu dengan mengalihkan nilai rata-rata harapan dengan nilai kinerja dalam kurung performance maksimal dengan skala Likert pada kuesioner yang disebarkan. Rumus UDCV sama dengan I kali PS. Keterangan UDCV sama dengan nilai akhir keinginan konsumen. I sama dengan nilai rata-rata untuk harapan dalam kurung Y. PS sama dengan nilai kinerja maksimum dalam skala Likert yang dipilih. Indeks Potential Gain in Customer Value dalam kurung PGCV merupakan nilai kualitas paling tinggi dari indeks PGCV dijadikan prioritas pertama untuk perbaikan. Kemudian nilai yang kedua dan seterusnya secara berurutan menjadi urutan perbaikan selanjutnya sehingga dapat melihat atribut yang secara prioritas harus diperbaiki untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Rumus indeks PGCV sama dengan UDCV dikurang ACV. Keterangan UDCV sama dengan nilai konsumen akhir yang diinginkan. ACV sama dengan hasil kali variabel kenyataan dengan variabel harapan. Selanjutnya demo aplikasi. Pada tampilan pertama ini terdapat form login yang berisi username dan password. Dan juga klik button masuk. Maka akan muncul pesan login berhasil, selamat datang. Setelah itu, kita masuk ke menu utama.
yang berisi button input, perhitungan, dan keluar. Di dalam input ini terdapat responden, kuesioner, dan pernyataan. Pertama-tama kita masuk ke responden. Kita isi respondennya. Lalu simpan. Maka akan muncul pesan data berhasil tersimpan. Simpan. Kembali ke menu utama. Lalu ke kuesioner. Kita panggil kembali data responden yang sebelumnya kita inputkan. Muncul. Lalu kita pilih. Lalu simpan, maka akan muncul pesan data berhasil tersimpan. Oke, kembali pernyataan. Pernyataan ini berisi tentang pernyataan yang sudah saya inputkan sebelumnya. Lalu kita ke perhitungan. Perhitungan ini berisi form recap. Form recap ini berisi rekap kepuasan, rekap kepentingan, rata-rata kepuasan, dan rata-rata kepentingan. Kita panggil rata-ratanya. Rata-rata kepuasan didapat dari nilai kepuasan atribut dibagi jumlah responden. Dan begitu juga dengan rekap kepentingan. Lanjut ke perhitungan. Kita panggil kembali rata-ratanya, kepentingan dan kepuasan. Lalu panggil wake vector. Wake vector ini didapat dari nilai rata-rata kepentingan dibagi total rata-rata kepentingan dikali 100. Lalu wake score. Nilai wake score ini didapat dari wake vector dikali rata-rata kepuasan. Lalu wake total. Wake total ini didapat dari total keseluruhan wake score. Lalu ada nilai CSI. CSI ini didapat dari total rata-rata kepentingan dibagi skala maksimum yang digunakan. Skala saya 5. Lalu ke gap CSI. Gap CSI ini didapat dari nilai rata-rata kepentingan yang dikurang nilai rata-rata kepuasan. Selanjutnya, PGCV. Kita panggil ACV. Nilai ACV ini didapat dari nilai rata-rata kepentingan dikali nilai rata-rata kepuasan. UDCV. UDCV ini didapat dari nilai rata-rata kepentingan dikali nilai kinerja maksimum dalam skala Likert yang dipilih, yaitu 5. PGCV. PGCV ini didapat dari UDCV dikurang ACV, lalu ranking PGCV. Nilai terbesarnya yaitu atribut 1. Demikianlah presentasi skripsi dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.